Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan, kita dikaruniai satu kehidupan yang baru, rahmat yang baru, semangat yang baru untuk kita dapat menjalani segala hal sepanjang hari ini. Dan kita akan mengawalinya bersama-sama dengan merenungkan firman Tuhan di dalam Bread of Life. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Sungguh Engkau Allah yang setia, yang peliharakan kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami kehidupan yang baru untuk kami dapat menikmati segala pemeliharaan Tuhan dalam segala perkara yang kami alami. Sebentar bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema, menjadi roti hidup, bread of life dalam kehidupan kami, yang memuaskan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami menjalani hidup seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama hingga ke-8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang pertama hingga ke-8. LAI berikan judul di sana, Elia ke Gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia." Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya di dalam keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Seorang remaja China yang bernama Li Shuizhou sedang berusia 17 tahun. Dia sedang mencari orang tua kandungnya. Karena sejak usia 5 tahun, Li Shuizhou ini
sudah dijual oleh orang tuanya dengan alasan keadaan ekonomi yang sulit, tidak mampu membesarkan, tidak mampu memberi makan, maka mereka memutuskan orang tua kandung dari Liswoco ini untuk menjual anaknya yang saat itu berusia 5 tahun. Maka sejak saat itu Liswoco dia tinggal bersama orang tua angkatnya. Segala kebutuhan dicukupi dan dipenuhi. Tetapi menjelang remaja, kedua orang tua angkatnya meninggal karena sebuah kecelakaan. Sehingga Liswoco tidak lagi dapat dipenuhi kecukupannya, kebutuhannya oleh orang tua angkatnya. Dia kemudian tinggal bersama kakek nenek angkatnya beserta beberapa saudara. Keadaan semakin menjadi sulit. Keadaan semakin menjadi berat. Untuk makan pun sesuatu yang tidak mudah dicukupi oleh kakek nenek ini. Apalagi pendidikan. Tahun demi tahun berjalan, Liswoco kemudian merasakan bahwa beban hidupnya semakin hari semakin berat. Untuk makan pun semakin sulit, apalagi pendidikan. Maka kemudian Liswoco bertekad untuk mencari orang tua kandungnya. Berharap orang tua kandungnya akan menerimanya kembali. Tinggal bersama dengan mereka. Dan apa menjadi kebutuhan dari Liswoco ini akan dipenuhi oleh orang tua kandungnya. Dia berharap orang tua kandungnya sanggup, mau, bersedia untuk menanggung hidupnya. Maka Liswoco melalui media sosial, dia berjuang mencari orang tua kandungnya. Dan pada bulan Desember 2021, Liswoco menemukan orang tuanya. Dan dia dapat bertemu dengan orang tua kandungnya yang sudah menjual dia. Liswoco senang. Dia berharap orang tua kandungnya mengerti keadaannya yang sangat berat, susah hati, dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan pemenuhan kebutuhan. Tetapi dalam perjumpaan dengan orang tua kandungnya, ketika Liswoco menyampaikan segala keluh kesah kehidupannya, pergumulannya, bebannya, pengharapannya, sang orang tua kandung tidak peduli. Diabaikanlah remaja ini. Bahkan ketika mengirim pesan pun tidak dibalas. Satu kali ketika membalasnya, dikatakan, kami tidak bersedia menampungmu. Kami tidak bersedia menerimamu kembali dalam keluarga ini. Liswoco, seorang remaja berusia 17 tahun. Ketika dia berharap di tengah segala penderitaan yang dia alami, bahkan meminta kepada orang tua kandungnya sendiri untuk dipelihara, dibantu, dipenuhi kebutuhannya, dia pun ditolak. Di tengah rasa depresi, di tengah tekanan yang berat, bahkan diejek oleh teman-temannya karena kondisinya yang semakin hari semakin memburuk. Liswoco pada bulan Januari 2022 mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dia merasa kesepian, sendirian. Aku ingin mati, dan dia akhirnya bunuh diri. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, kita dapat membayangkan bahwa dalam keadaan dunia yang semakin suram sekarang ini, yang semakin berat kita jalani hari demi hari sekarang ini, ada orang tua kandung yang mengabaikan anaknya.
meninggalkan anaknya, tidak peduli kepada anak kandungnya sendiri. Tetapi bagian firman Tuhan yang kita baca, kita dapat melihat bahwa Allah kita yang kita percayai dalam iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Tuhan Allah yang setia. Bagian firman Tuhan yang kita baca menggambarkan bagaimana Elia setelah dia mengalami banyak mujizat daripada Tuhan ketika membunuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera. Bahkan ketika Elia berdoa meminta hujan kepada Tuhan Allah, Tuhan Allah kemudian memberikan hujan, menurunkan hujan yang deras selama 3,5 tahun sebelumnya. Israel di tengah kekeringan yang hebat. Elia merasakan mujizat daripada Tuhan. Tapi ketika kesulitan itu menghimpit Elia, Alkitab mencatat Raja Ahab memberitahukan kepada istrinya Isabel bahwa nabi-nabimu sudah dibunuh oleh Elia. Maka kemudian Isabel bertekad akan membunuh Elia. Dan kita melihat kemudian Elia melarikan diri. Ketakutan atas ancaman yang diberikan oleh Ratu Isabel. Sedemikian khawatir dan takutnya, kemudian di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, "Cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ada keputusasaan yang dialami oleh Elia. Maka dikatakan, ambillah nyawaku. Elia pun ingin mati. Di tengah rasa khawatir dan takutnya yang sedemikian hebat. Padahal sebelumnya Elia merasakan mujizat daripada Tuhan. Di tengah pelariannya, di tengah kelelahannya, Elia tertidur. Dan yang menarik yang dicatat di sana, malaikat Tuhan memberikan makan dan minum kepada Elia. Bangunlah, makanlah. Elia terbangun dan dilihatnya ada roti bakar dan satu kendi air yang menyegarkan. 2 kali malaikat Tuhan berbicara kepada Elia. Makan dan minum adalah kebutuhan sehari-hari di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini menggambarkan betapa Tuhan Allah kita tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia pelihara setiap hari apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia mengenal akan setiap pergumulan, kesulitan, penderitaan, beban berat yang kita alami. Dan apabila kita dapat melalui hari itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan topangan. Ada malaikat Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi kita. Di tengah keputusasaan, di tengah kekhawatiran dan ketakutan yang dialami oleh Nabi Elia yang pernah mengalami mujizat Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali, Allah hadir tidak semata-mata di dalam mujizat-mujizat besar yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Allah kita, Yesus Kristus, adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia topang kita setiap hari,
setiap jam, setiap saat dengan kekuatan daripada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara Super Messenger, di dalam beberapa hari yang sudah kita lalui, kita sudah melewati 1 bulan, Januari 2022. Dan kita mendengar berita pertumbuhan, penambahan penderita virus COVID-19 semakin melonjak, semakin tinggi. Di satu sisi kita khawatir, di satu sisi kita merasakan ketakutan akan apa yang terjadi. Tapi di sisi yang lain, kita percaya kita punya Tuhan Allah, Yesus Kristus, Gembala kita yang setia. Dia yang akan melindungi kita, menutup kita dengan kuasa kudus-Nya untuk melindungi, menjaga kita ketika kita melakukan dengan setia apa yang menjadi bagian kita. Pemerintah sebagai wakil Allah menyampaikan kebijakan kepada kita untuk menjalankan protokol kesehatan, untuk melaksanakan program vaksinasi. Itu semua baik yang perlu kita kerjakan, kita lakukan. Mungkin kita mendengar ada kekhawatiran, mendengar berita ada yang divaksin meninggal. Tentu ada banyak sebab yang ada di sana. Tapi kita percaya di dalam segala perkara yang kita hadapi, Tuhan Allah lah yang memegang kehidupan kita. Kita memasuki tahun baru Imlek sekarang ini. Dan ada sukacita yang besar. Sebagian di antara kita mungkin dapat berkumpul dengan keluarga, makan bersama dengan keluarga. Bagian di antara kita karena keterbatasan masa pandemi ini tidak dapat berjumpa tatap muka dengan anggota keluarga kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Allah kita akan peliharakan hidup kita. Belajar dari apa yang Tuhan pesankan melalui Nabi Elia. Di tengah segala penderitaan yang kau alami, dan pernah melupakan akan kasih Tuhan. Mujizat-mujizat Tuhan sudah diberikan kepadamu. Dan tiap hari, malaikat Tuhan akan melindungimu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah kehidupan yang kami jalani, ketika kami memasuki tahun yang baru, tahun 2022, bahkan kami menyambut tahun baru Imlek, sungguh kami boleh melihat semua dapat kami alami memasuki tahun yang baru itu karena anugerah Tuhan. Banyak mujizat-mujizat yang boleh terjadi dalam kehidupan kami dan ajar kami ketika tekanan hidup itu menimpa hidup kami. Badai itu hadir di tengah kehidupan kami. Kami tidak melupakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak menjadi patah semangat. Kami tidak menjadi mundur. Kami tidak menjadi kecewa kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia, pribadi yang setia dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, Sobat Messenger, di dalam menjalani hari demi hari di tahun yang baru ini. Untuk terus percaya di dalam Yesus Kristus yang memegang kehidupan kami. Kami tidak tahu akan apa yang akan kami hadapi, kami alami. Tapi kami percaya kebaikan demi kebaikanlah yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Kami serahkan panjang hari ini segala perjalanan kami.
Tuhan Yesus akan lindungi segala usaha pekerjaan kami. Engkau akan membuatnya berhasil dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, bahkan di tengah keputusasaan, kami terus berseru, ya Tuhan tolong kami, sembuhkan dan pulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Berikan hati yang terus melihat kebaikan Tuhan, untuk kami tidak menjadi patah semangat dan kecewa. Tapi kebaikan Tuhan boleh kami alami, kami rasakan. Bagi kami yang berduka, bersedih, kesepian, Tuhan Yesus berikan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus untuk merasakan damai sejahtera di tengah segala perkara yang kami alami. Bagi kami yang bergumul, berbeban berat dalam usaha pekerjaan kami, relasi di tengah keluarga serta studi kami, memberikan hikmat dan keluar, sehingga kami dapat menanggung segala pergumulan kami, melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen di dalam melaksanakan pembelajaran di tengah meningkatnya penyebaran virus COVID-19. Sungguh Tuhan Kau yang memberikan pertolongan dengan pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka. Kau lindungi, Kau jagai, sehingga dapat dihindarkan dari penyebaran virus COVID-19. Berikan hikmat dari para pengampu, penanggung jawab dari lembaga-lembaga pendidikan Kristen ini dalam merespon akan keadaan yang dialami oleh bangsa dan negara kami Indonesia sekarang ini. Sehingga kebaikanlah yang Engkau kerjakan dalam kehidupan anak-anak kami, cucu-cucu kami dalam menjalani pembelajaran demi pelajaran. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, berikan hikmat dan pertolongan bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinet serta pemerintah pusat hingga daerah, ada sinergi bersama-sama menjalankan kebijakan-kebijakan sehingga kami dapat melalui segala krisis dan kesulitan kami. Karena Tuhan Yesus yang campur tangan, berikan hikmat bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan, dapat menjadi garam dan terang dalam keberadaan mereka, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang penuh kuasa dan setia dari Allah Bapa, serta persekutuan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa akan menyertai kehidupan kita hari demi hari, untuk dapat terus maju berkemenangan di tengah berbagai perkara yang kami hadapi, karena berkat Tuhan yang selalu menyertai langkah kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, jangan pernah lupa kita punya pribadi yang setia, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita sudah banyak mengalami perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, dan di hari depan pun Dia akan melangkah bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua.